Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mari sama-sama saya mau ajak kita semua untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami masih punya kesempatan Tuhan untuk boleh datang menyembah Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan layakkan kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan setiap pujian, persembahan, seluruh hidup kami kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau datang, kami butuhkan Engkau, kami perlukan uluran tangan-Mu Tuhan untuk menguatkan kami Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku.
mengasihimu. Biar hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Jamati setiap kami. Ku perlukan Kau Tuhan. Ubahkan lebih lagi. Kami rindu Tuhan, terus diubahkan. Pimpin kami setiap waktu. Mari sama-sama setiap kita yang rindu terus diubahkan. Terus Tuhan jamah hatinya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Taruh tangan kiri di dada dan angkat tangan kananmu. Sama-sama mari kita datang. Biar Tuhan jamah setiap hati kami. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Mari setiap yang rindu diubahkan. Terus datang padanya. Buka hatimu, buka hatimu. Sebab Kau punya Tuhan yang mampu mengubahkan hidupmu dan hatimu. Kalau Kau rindu, datang padanya. Nikmati kasih-Nya. Biarkan tangannya yang menjamah hatimu. Dia tahu setiap isi hatimu, kerinduanmu. Dia tahu setiap apa yang kau alami, yang kau perlu. Ku perlu Kau Tuhan. Dengan sepenuh hati Tuhan, kami butuhkan Kau Tuhan. Tidak ada yang lain selain Kau Tuhan. Hanya Kau yang kami butuhkan. Jamah hati kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau
Kami mau berserah padamu, seluruh hidup dan hati kami hanya untukmu. Ubahkan kami lebih lagi, jamah kami Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Lord. Lebih dari segalanya Tuhan, kami memerlukan Engkau. Lebih dari segalanya Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Dalam hidup kami Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Yang memerlukan Tuhan dalam hidupnya, angkat tinggi kedua tanganmu, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
butuh campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Kami perlukan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Hari ini kami mendeklarasikan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan, lebih dari semuanya itu, lebih dari kepintaran kami, lebih dari kehebatan kami, lebih dari semua apa yang kami punya, kami butuh Tuhan. Lebih dari kekayaan kami, lebih dari apa yang hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami ada di satu kesimpulan sederhana, kami tetap butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mampu untuk menapaki hari-hari ke depan kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami. Tapi kami percaya Engkau Allah Alfa dan Omega. Engkau yang awal, Engkau yang akhir, Engkau yang menata setiap kehidupan kami dengan sempurna. Kami percaya Engkau ada di masa lalu kami, masa kini, dan kami percaya Engkau ada di masa depan kami. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menata semua yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Kami ada di tahun ini, kami akan selesaikan tahun ini. Karena kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Kami butuhkan Tuhan, kerjakan Tuhan rencana-Mu sempurna atas hidup kami. Koreksi kami Tuhan. Kalau hari ini mungkin hidup kami belum berkenan di hadapan Tuhan. Tapi satu kerinduan kami Tuhan, hati kami tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau diubah Tuhan, kami mau dibentuk. Kami tidak mau keraskan hati kami, biar hati kami menjadi tanah hati yang subur. Untuk kebenaran firman-Mu boleh berbuah dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Dia tetap baik buat hidup setiap kita. Amin. Biar hari ini satu deklarasi iman kita sederhana Bapak Ibu Saudara, kita butuh Tuhan. Apapun yang terjadi, through ups and downs, selewati apapun yang terjadi, saya tahu hidup ini tidak selamanya enak Bapak Ibu Saudara. Hidup ini tidak selamanya indah, tidak selamanya masa-masa yang baik itu terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, I can do all things to Christ who strengthen me. Dia yang akan kuatkan kita, Dia yang akan mampukan kita. Kita kuat, kita mampu, kita bertahan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini saya mau bagikan sama Bapak Ibu Saudara, masih di Matius 7 Bapak Ibu Saudara. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang arus dunia. Hari ini informasi dengan mudah kita bisa terima dari manapun Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya cuma sederhana. Informasi itu menguatkan kita, membantu kita, atau akan membawa hidup kita ke arah yang negatif. Matius 7 ayat 25 dan 27, seperti yang kita sempat bahas ya Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal saya sudah bahas kepada Bapak Ibu Saudara tentang hujan. Ayat 25 dan 27 ayatnya mengatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 27 kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya karena dia dibangun di atas pasir Bapak Ibu Saudara. Saya sudah membahas kepada Bapak Ibu Saudara tentang hujan. Tentang hujan kita belajar hujan itu apa, dia berkat Bapak Ibu Saudara. Hari ini tetap kuat, sekalipun kau diberkati tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Saya akan bahas kepada Bapak Ibu Saudara tentang banjir. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang membanjiri kehidupan kita. Informasi dengan mudah membanjiri hidup kita, baik itu positif maupun itu negatif. Dengan adanya internet, hari ini dengan mudah kita bisa mencari banyak informasi Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaan sederhana, informasi itu membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita mau cari renungan, kita mau cari saat teduh, media informasi banyak kita bisa jumpai.
Tapi ada juga banyak hal-hal negatif yang ada yang disodorkan kepada setiap kita yang bisa membawa kita hari lepas hari kita semakin turun Bapak Ibu Saudara. Alkitab sudah ingatkan kepada setiap kita, hati-hati dengan yang namanya banjir Bapak Ibu Saudara. Karena banyak hal bisa membanjiri hidup kita, tapi simpel dan sederhana. Kalau engkau taruh dasar hidupmu di atas batu karang yang teguh, engkau taruh pondasi hidupmu di atas Tuhan Yesus, engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana sebuah rumah, ayat ini membahasakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebuah rumah itu harus punya pondasi. Nah, di mana kita mau taruh pondasi ini? Apa kita mau taruh di atas batu? Atau kita mau taruh di atas pasir. Kalau kita taruh pondasi kita di atas pasir Bapak Ibu Saudara, ketika banjir itu terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika muka air tanah itu naik, maka pasir itu dalam seketika dia bisa memadat dan bisa terjadi settlement. Akan bisa terjadi penurunan. Makanya Bapak Ibu Saudara mungkin kalau lihat ya Bapak Ibu Saudara, ada rumah-rumah yang dia bisa turun kirinya aja, bisa turun kanannya aja, atau mungkin bisa turun bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena terjadi settlement, ada penurunan, karena pasir, kalau pasir kena air Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi. Tapi beda dengan batu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau taruh pondasimu itu di atas batu, mungkin lapisan atasnya pasir ini terjadi apa yang terjadi pada pasir tersebut Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan pengaruh sama rumah kita. Satu kali saya dapat sebuah proyek Bapak Ibu Saudara, saya coba untuk kerjakan proyek itu di musim kemarau. Saya tidak coba untuk kerjakannya di musim hujan karena banyak kerugiannya lah kalau kita dari sudut pandang konstruksi ya Bapak Ibu Saudara. Saya coba kerjakan proyek itu di musim kemarau. Saya datangkan alat, saya mulai untuk kerjakan pondasinya dulu. Ketika pondasi lagi saya kerjakan Bapak Ibu Saudara, saya dikasih tahu beberapa indikator kalau kita di dunia pembangunan ya, di dunia bangunan beberapa indikator di mana di sana ketika saya coba untuk masukkan pondasi, waktu itu saya pakai pondasi pancang ya Bapak Saudara ya. Ketika pondasi itu saya masukkan Bapak Saudara, dari estimasi waktu itu saya lupa, saya estimasi masukkan tiang pancang itu sampai berapa belas meter Bapak Saudara. Ternyata cuma di 6 meter aja kekuatannya itu sudah dapat Bapak Ibu Saudara. Sudah ada kekuatan yang cukup sebetulnya untuk menampung beban yang ada di atasnya. Saya coba untuk konsultasi dengan konsultannya yang in charge di sana. Dia bilang cuma sederhana, memang sekarang ini waktu musim kemarau itu cukup. Tapi besok-besok kalau musim hujan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena lapisan yang mendasari pondasi ini masih lapisan pasir. Jadi gimana? Masukkan lagi lebih dalam. Dan lebih dalamnya itu tidak tanggung-tanggung loh. Bisa 2 kali, bisa 3 kali lipat sampai ketemu tanah keras. Dan itu makan biaya yang tidak sedikit Bapak Saudara. Itu sebabnya kalau di ilmu saya Bapak Saudara di dunia teknik sipil, kalau kita bicara masalah pondasi itu kita harus benar-benar hati-hati Bapak Saudara. Kita benar-benar harus pakai safety factor itu yang besar. Orang kalau bicara masalah pondasi dia bisa pakai safety factor 3 kali sampai 5 kali lipat dari kekuatan umumnya Bapak Ibu Saudara. Hari ini sama dengan hidup setiap kita. Kalau engkau tidak taruh hidupmu di atas pondasi yang kuat. Kalau pondasi kita tidak taruh di atas dasar yang kuat. Sesuatu apapun bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Sesuatu apapun bisa membanjiri hidup kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini sama-sama kita mau belajar. Banjir bicara masalah apa Bapak Ibu Saudara? Banjir bisa menghanyutkan Bapak Ibu Saudara. Banjir terjadi dalam hidupmu bisa menghanyutkan keintimanmu dengan Tuhan. Banjir bisa berbicara tentang menenggelamkan seseorang. Banjir terjadi dalam hidup kita bisa menenggelamkan semangat kita. Dia bisa merusak pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Dengan semua informasi yang ada baik positif maupun negatif. Semua bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi kalau kita taruh dasar kita itu kuat, kita tidak akan rubuh, kita tidak akan hancur. Kerusakannya tidak berat Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisalah ada terjadi dalam hidup setiap kita yang mungkin melukai setiap kita. Orang bisa menaruh kebencian dalam hidup kita. Orang bisa menaruh fitnah dalam hidup kita. Tapi kalau pondasimu kuat, engkau tidak akan mundur dari Tuhan. Amin. Hari ini bisa banyak hal membanjiri hidup setiap kita. Tapi satu hal sederhana saya mau katakan, taruh pondasimu di atas dasar yang kuat. Taruh pondasimu di atas dasar yang kuat. Hari ini mungkin uangmu bisa membanjiri engkau.
Orang-orang di sekelilingmu bisa membanjiri engkau dengan kata-kata penuduhan, dengan kata-kata yang negatif. Mungkin banyak orang merendahkan engkau, membuat mentalmu jadi down. Tapi kalau engkau taruh pondasimu itu kuat di atas batu karang yang teguh, ejekan dari sekelilingmu bisa kita rubah menjadi satu motivasi kita untuk berjalan maju. Amin. Apa yang ada di luar kita tidak bisa kontrol. Tapi apa yang ada di dalam kita bisa kontrol. Untuk kita day by day, kita enlarge our capacity. Kita mau besar kapasitas kita. Kita mau semakin intim sama Tuhan. Kita mau semakin melekat sama Tuhan. Kita mau kasih pondasi yang terbaik. Supaya hidup kita tidak mudah untuk digoncangkan. Amin. Hari ini sederhana, tetap kuat, tetap semangat. Apapun yang terjadi yang ada di luar, biar itu tidak menggeser iman percaya kita. Biar arus dunia ini tidak membawa kita hanyut. Tapi biar arus dunia ini menguatkan kita, memampukan kita, dan membawa kita semakin hari, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower, Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 di Surabaya Barat. Kami rindu semakin hari bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Satu hal sederhana, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara, boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara dan melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Apapun ada di hadapan setiap kami Tuhan, ajar kami Tuhan biar arus dunia ini, apa informasi apapun yang membanjiri hidup kami, biar itu tidak menyeret kami ke arah yang negatif. Biar hari ini kami belajar Tuhan, bahwa pondasi kami kuat ketika kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dunia ini enggak menggoncangkan setiap kami. Kami tahu ada banyak penawaran yang dunia sodorkan buat setiap kami. Tapi ajar kami kuat Tuhan, ajar kami kuat. Sehingga kami enggak terbawa oleh arus dunia ini. Tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.